Shalom. Iya, sebentar ya. Iya, malam ini tadi mulai menjelang malam, suasana sudah mulai ada guntur bersautan ya. Tapi kita tahu puji Tuhan, ada gerakan yang semangat untuk tetap merasakan persekutuan Tuhan. Nah, untuk itu kita bersyukur. Nah, mengawali firman Tuhan ini, saya mau bertanya, Ibu Bapak ada yang pernah tinggal di Surabaya? Pernah? Ada pernah, Pak Ari pernah ya? Bu Eli? Ya, Bu Eli pernah. Ada lagi? Bu Pendeta bersama keluarga. Iya, yang pernah ke Surabaya mungkin pernah main-main ke, dulu namanya sering dikenal sebagai Bonbin, kebun binatang Surabaya. Pernah? Ya, ada yang pernah, ada yang geleng-geleng tidak pernah. Saya mau ngajak kita sedikit jalan-jalan ke Surabaya. Tim multimedia, Saudari Merlin boleh dibantu? Iya. Dari bantuan Google Maps, kita bisa melihat ini gambaran jalan di sekitar kebun binatang Surabaya. Daerah setelah melewati daerah Jembatan Jangkir ya, nanti kita akan menuju agak lurus ke arah ya, terus. Nah, di situ nanti akan terlihat perpecahan jalan antara kalau mau belok kiri itu ke jalan apa, Beli masih ingat? Pak Ari masih ingat? Belok kiri kalah jarang di Ponorogo. Kalau lurus terus itu jalan Darmo. Iya. Oma masih ingat Oma Vera? Iya. Nah, di sekitar jalan ini ada pos polisi. Di samping tikungan itu, tikungan putar balik, ada pos polisinya. Yang menarik, di pos polisi ini dari jauh orang pasti sudah berhati-hati. Karena daerah sini ini daerah yang sering dianggap was-was orang kalau mau lewat. Karena ada polisi yang selalu berjaga-jaga. Polisi yang selalu siap sigap. Ia seakan-akan sikapnya mengawasi lalu lintas yang ada. Jadi dari jauh, kalau sedikit diperbesar, iya, kalau dari jauh di situ terlihat ada dua polisi yang berdiri. Yang menarik adalah ketika mereka melihat pengendara lalu lintas melihat dari jauh, mereka sudah memastikan saya berada di jalur yang tepat atau tidak ya. Karena nanti kan ada perpecahan jalan ya. Jangan sampai keluar marka, sebentar lagi ketika sudah lewat marka jalannya itu, garis putihnya itu, wah, polisi sudah panggil, sudah tunggu ya. Atau jangan sampai ada yang pakai helm tidak diklik, ada yang belum pakai seatbelt, wah diberhentikan, gitu ya. Tapi ketika semakin dekat lagi, diketahui ternyata yang menarik, polisi yang berjaga-jaga terlihat dari jauh itu adalah patung yang menyerupai polisi. Jadi dari jauh dipikir polisi, sampai dekat, oh ternyata hanyalah patung, bukan polisi asli. Tapi memang kalau orang Surabaya sudah familiar, ini patung, sudah tahu ini patung. Tapi hati-hati tetap, karena di balik patung ini biasanya polisi aslinya akan sungguh-sungguh muncul ya. Jadi tetap wilayah sini, kalau Ibu Bapak jalan-jalan Surabaya sudah tahu ya ini informasinya, sudah tahu kalau daerah sini cukup berbahaya. Nah, itulah kelakuan manusia ya. Kadang kalau terlihat diawasi, ada dipantau terus, maka mulai hati-hati. Jangan sampai membuat pelanggaran. Tapi kalau sudah tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat, apalagi situasinya hanya sendirian, bolehlah ada pelanggaran-pelanggaran kecil sampai pelanggaran-pelanggaran besar. Ya, kelakuan manusia, itu dasar kelakuan manusia gitu ya. Terima kasih Marlin. Nah, suasana seperti inilah yang juga menggambarkan bagaimana jemaat di Filipi ketika Rasul Paulus yang tadinya membangun jemaat ini, tapi kemudian
kehadirannya tidak ada lagi membersamai jemaat Filipi di tempat itu. Ia harus meninggalkan jemaat Filipi, dan pada saat surat ini dituliskan, ia berada di penjara. Jadi ketika jemaat Filipi tidak lagi di dalam pengawasan oleh Rasul Paulus, mulai ada perpecahan-perpecahan yang muncul, mulai ada pelanggaran-pelanggaran dalam persekutuan jemaat Filipi. Pasal 1 ya menyebutkan adanya perpecahan, kemudian adanya perbuatan-perbuatan pelayanan, memang melayani Tuhan, tapi ternyata motivasi di baliknya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Pelanggaran-pelanggaran itu mulai ada. Nah, itulah yang mau menunjukkan bahwa nasihat dari Rasul Paulus mau menekankan jemaat, sekalipun tidak ada Rasul Paulus, mari menaruh hati dan pikiran kepada Kristus. Sehingga sekalipun ada perbedaan-perbedaan, pikiran dan hati Kristus itulah panduannya. Di perikop pembacaan kita malam ini semakin menekankan nasihat Paulus. Selain menaruh hati dan pikiran pada Kristus, diingatkan jemaat kan dari awal sudah menerima keselamatan daripada Allah. Maka ayat 12, kerjakanlah keselamatan itu. Keselamatan itu yang adalah anugerah yang sudah diterima dari Allah. Anugerah, maka itu harus ada reaksinya. Bagi orang yang telah memiliki anugerah keselamatan, maka statusnya, kita semua satu sama lain memiliki status telah diselamatkan, dicap telah diselamatkan. Nah, status telah diselamatkan ini harus dipertanggungjawabkan dengan cara apa? Mengerjakan keselamatannya. Jadi hal ini tidak bertolak belakang dengan paham bahwa keselamatan itu adalah anugerah, cuma-cuma dikasih, pemberian. Tidak ada upaya sekecil pun dari manusia untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu. Hanya murni karena pemberian Tuhan. Tidak bertolak belakang dengan itu. Tapi penekanan Rasul Paulus adalah setelah diberi keselamatan, statusnya adalah orang yang diselamatkan, penekanannya di sini. Lalu apa selanjutnya? Reaksi apa yang harus dibuat sebagai status orang yang diselamatkan? Ayat 12 katakan apa? Kerjakanlah. Kita lihat ayat 12. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, itu reaksi yang mau ditekankan oleh Paulus. Setelah menjadi orang yang diselamatkan, harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya sungguh-sungguh. Kalau mau kerjakan keselamatan, jangan main-main. Jangan coba-coba setengah-setengah kerjanya. Harus mengerjakan sepenuh hati dengan ketaatan, kerajinan yang sungguh-sungguh, upaya yang maksimal. Maka dilanjutkan ayat selanjutnya. Langkah-langkah kerjanya gimana? Step by stepnya seperti apa? Mari melihat ayat selanjutnya. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi step by step semuanya itu adalah dari Allah. Perbuatan baik kita sekalipun itu dari Allah. Langkahnya, ayat 14 apa? Lakukanlah tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, ini kita diingatkan, jangan bersungut-sungut apapun itu, apalagi berbantah-bantahan. Apalagi supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini. Jadi ketika kita tidak berbantah-bantahan,
tidak bersungut-sungut, juga dikatakan tidak ada noda dan celah. Jadi jangan sampai kita didapati bahwa ada kejahatan dalam diri kita. Mungkin cacat celah, salah ucap, salah bertindak. Maka dari itu dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pertimbangkan baik-baik segala sikap, tindakan, perkataan yang mau dibuat. Pertimbangkan dengan pemikiran sematang-matang mungkin. Dihitung semuanya. Jangan sampai salah bertindak. Karena apa? Dikatakan supaya sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi cahaya kita yang menyinarkan terang itu terlihat, tidak tertutup oleh celah, noda, salah ngomong, salah tindak. Itu menyelubungi terang cahaya yang kita sinarkan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus. Jadi standarnya tetap berpegang pada firman kehidupan, bukan menurut standar, ya menurut saya baik seperti ini, tapi kita melihat pada firman kehidupan. Nah, Ibu Bapak Saudara, sampai di akhirnya ketika semua yang berada dalam perbuatan mengerjakan keselamatan ini merasakan bahwa ada sukacita, sekalipun dalam melakukan jalan kebenaran itu berat, ada jalan-jalan yang sulit ditempuh, tapi di akhirnya dikatakan apa ayat 18? Akan merasakan bersukacita. Itulah ciri dari orang yang melakukan pekerjaan, mengerjakan keselamatan. Endingnya kita merasakan sukacita. Nah, Ibu Bapak Saudara, demikianlah firman Tuhan ini ditafsirkan. Sekarang pertanyaannya bagi setiap kita, bagaimana? Kan kita semua ini adalah orang-orang yang punya status sama. Statusnya adalah orang-orang yang diselamatkan. Sudah sejauh mana step by step kita mengerjakan keselamatan itu? Sudah pada tahap yang mana? Ada suatu cerita, mungkin Ibu Bapak pernah lihat ya, mungkin tidak sengaja muncul di TikTok atau pernah melihat videonya. Ibu Bapak kenal atlet Ade Rai? Iya, Ade Rai itu pernah diwawancarai, lalu ia bilang, saya sering orang-orang sering bertanya ke saya, kenapa saya menempatkan mama ibunya yang sudah masuk pada usia lanjut tinggalnya di lantai 2 rumahnya. Dipertanyakan Ade Rai, wah kalau menurut kebanyakan orang, kalau sudah tua ya taruhnya di bawah supaya memudahkan untuk aktivitas. Oh, tapi buat Ade Rai tidak, di lantai 2. Jadi kalau mamanya mau ketemu sama cucu harus turun. Kalau mau pergi beraktivitas keluar harus turun lagi. Mau istirahat naik lagi ke atas. Tiap hari naik turun tangga. Tapi ternyata ada motivasi di baliknya. Dengan naik turun tangga, mamanya sekalipun sudah semakin tahun semakin usia, ternyata tubuhnya tetap kuat beraktivitas. Karena apa? Sehat. Apa lagi? Kuat. Bugar. Karena dengan naik turun tangga, ototnya terus terlatih. Ototnya terus dibentuk. Beda sama yang biasanya jarang naik tangga. Kita bersyukur ya, konsep rumah tinggal pendeta pastori di GPIB Fata, tiga-tiganya, rumah pendeta Yudika, rumah pendeta Teddy, rumah pendeta Yeremias, semuanya akrab dengan tangga yang naik turun. Jadi tiap hari keluarga pendeta naik turun tangga. Itu artinya semuanya tahan banting, sehat, kuat, bugar, itu tadi yang disebut ya. Kekuatan ototnya terlatih tiap hari, gitu ya. Nah, itulah yang membangun kekuatan otot yang harus
dilatih terus. Sehingga ketika menghadapi beban, ototnya sudah kuat. Seperti contoh itulah menganalogikan keselamatan itu. Ketika otot-otot keselamatan itu kita latih dengan mengerjakan keselamatannya, maka akan semakin kuat, tahan banting menghadapi beban-beban kehidupan. Akan semakin tahan ketika pergumulan-pergumulan hadir. Otot apa? Ayat 14-16 tadi ya. Kalau ada sumut-sumut, ada mengkerut-mengkerut, oh ini ototnya nggak jalan lancar nih. Ototnya harus dipijet, diluruskan. Kalau sumut-sumut berarti otot sukacita yang harus ditarik gitu ya. Kalau berbantah-bantahan berarti otot kesabaran yang harus dilatih. Perpecah belahan berarti otot kasih, otot cinta, itu yang harus semakin dikuatkan. Dalam keluarga, perdebatan, beda pendapat itu wajar. Tapi yang mau dilatih otot yang mana? Otot supaya semakin cinta atau otot yang bisa jadi semakin pertikaian? Pilihan ada di kita. Otot semakin dilatih, maka semakin kuat angkat beban. Beban kehidupan juga begitu. Kita beban-beban kehidupan ada apa saja? Kalau beban-beban kehidupan yang lagi viral ini ya, beban kehidupan berkompromi dengan dunia. Ada pola pikir kekristenan yang harus dijaga, tapi akhirnya ya coba-coba kompromi dengan cara pikir dunia. Yang lagi viral apa? Aliran up to date, jemaat Evanta up to date ya. Kristen progresif, aliran yang lagi viral lagi. Mau bilang apa Kristen progresif itu? Saya nggak berani ngasih tahu ini, nggak berani ngasih mic ya. Tapi Kristen progresif itu mau bilang begini, ketika ia mau melihat kompromi iman Kristennya dengan cara pikir dunia, hanya mau melihat pakai standar atau pola pikir dunia. Berbuat baik, iya. Berbuat menolong, iya. Berbuat mengasihi, berbuat kasih, iya. Kan itu perbuatan-perbuatan standar moral yang memang semuanya harus kita kerjakan, baik kan? Kekristenan juga mengajarkan kebaikan itu kan? Tapi ada inti kekristenan yang tidak bisa dikompromi, yaitu jalan kebenaran. Satu-satunya adalah melalui Yesus Kristus yang adalah Sang Penebus yang telah memberikan status apa tadi? Keselamatan bagi setiap kita. Maka pokok inti kekristenan itu yang tidak bisa dikompromi. Hanya dengan karena bersikap baik, maka orang pun akan merasakan jalan kebenaran itu. Pokok inti kekristenan itu tidak bisa dikompromi. Dan itulah yang kita juga diajak. Tahan, latih ototnya untuk bertahan. Jadi punya kuda-kuda yang kuat untuk menangkis kompromi dunia. Ketika mau bingung memilih, mau lebih mengasihi manusia atau lebih mau mengasihi Tuhan, kita tahu kompromi kita batasnya jelas. Karena kita sedang mengerjakan keselamatan. Sekalipun jalannya tidak mudah, tapi endingnya kita akan merasakan sukacita itu tadi. Yang terakhir Ibu Bapak Saudara, ketika kita merasakan bahwa ada kehadiran dan ketidakhadiran daripada, tadi ingat cerita yang di awal ya, polisi itu ya, cerita di awal tadi, pos polisi itu yang ternyata polisinya adalah patung. Ternyata mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu harus kita sadari sepenuhnya, bukan karena ada yang mengawasi, bukan karena ada yang melihat, tapi ketika kita sadar status kita sebagai orang yang diselamatkan, sekalipun sendirian, sekalipun merasa bukan harus dinilai oleh orang lain,
tapi kita melakukannya karena itu adalah bagian kita mengerjakan, bereaksi atas keselamatan yang telah dianugerahkan. Sehingga sukacita menjadi bagian yang kita hidupi satu dengan yang lain. Ya Bapak Saudara, firman Tuhan ini menguatkan bagi kita agar dalam segala tingkah laku, perbuatan, tindakan, perkataan, mari seperti bintang-bintang tadi yang dikatakan ya, menyinari terang dalam kegelapan. Firman Tuhan, biarlah setiap kita boleh terus menyaksikan Kristus yang menerangi kita dan membagikan terang bagi dunia ini. Amin. Bapak silakan duduk kembali. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa perbuatan baik bukanlah usaha untuk mendapatkan keselamatan, tapi perbuatan baik adalah ekspresi dari keselamatan itu sendiri. Dan karena kita adalah milik Tuhan, untuk itu bagai gembala yang baik kita akan dituntunnya. Maka mari kerjakanlah keselamatan, karena kita akan menikmati pengorbanan yang telah Ia nyatakan. Tuhan, Kau gembala kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kembali dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa dalam damai-Nya dan pengorbanan Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati